Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberikan salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun dengan penuh Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, surat gembala dari Bapak Uskup kita atau surat cinta Bapak Uskup kepada kita semua adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia, atau justru kita adalah Indonesia itu sendiri. Kalau kita itu istilahnya menganggap bahwa diri kita Indonesia, maka kita harus membuat Indonesia ini tangguh dan Indonesia itu juga bertumbuh. Baik, kalau kita hubungkan dengan tanggal 15, Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih, kita melihat tanggal 15 Agustus ini bermula dari dogma yang dikumandangkan oleh Paus Pius yang ke-12 pada tanggal 1 November tahun 50, bukan tanpa dasar. Bapak Paus itu bukan langsung semena-mena mengungkapkan dogma itu. Pasti ada sejarah sebelumnya. Sejarah sebelumnya adalah sebetulnya gereja itu merayakan hari wafatnya Ibu Maria. Tetapi untuk mengatakan kata wafat tidak tega. Bahkan pemimpin gereja pun tidak tega. Oh, Bunda Maria kok wafat? Tidak. Lalu ada ungkapan Bunda Maria menutupkan mata. Kalau Bunda Maria menutupkan mata, kapan melek gitu kata umat. Maka diganti, yaitu kata Bunda Maria tertidur. Kalau tidur ya harus ada bangunnya, itu kata-kata beberapa. Lalu akhirnya dengan diingatkan akan syahadat kita dalam aku percaya, di sana ada ungkapan aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Nah,
Apalagi ditambah lagi dengan sabda Tuhan yang mengatakan ibuku adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Di sana kita melihat bahwa ini adalah ungkapan iman yang ada dimiliki oleh gereja. Maka kalau Bunda Maria itu wafat dan kita juga mencocokkan dengan syahadat yang ada, kebangkitan badan, maka dia yang putranya itu adalah Tuhan Yesus itu menjadi putra sulung, maka Bunda Maria pun itu menjadi semacam gambaran dari iman gereja juga dibangkitkan dengan raganya pula. Dan dalam tradisi gereja itu sebetulnya kalau ditanya di mana makam Bunda Maria kalau Bunda Maria itu wafat, dalam tradisi gereja ada 3 tempat dan kesemuanya itu tidak ada sama sekali sisa raga di sana atau sisa badan, tidak ada bekas-bekas badan yang diletakkan di sana. Tapi dalam tradisi gereja ada 3 makam itu. Yang satu di Taman Getsemani yang sekarang itu dikelola oleh saudara-saudara kita dari gereja ortodok. Lalu di daerah Bukit Sion ada juga tempat di mana Bunda Maria wafat. Di sana dikelola oleh Biara Benedictine. Di sana ada satu semacam makam, tetapi sama sekali tidak ditemukan. Dan satu lagi adalah di Efesus. Karena dalam tradisi Bunda Maria mengikuti Yohanes. Karena Bunda Maria diserahkan kepada Yohanes oleh Tuhan Yesus. Dan ikut sampai ke Efesus juga. Dan di sana pada saat penggalian ditemukan memang ada gereja Santa Maria. Dalam kedalaman tersendiri mungkin sampai 10 meter atau berapa. Saya lupa. Tapi di sana ditemukan tapi tidak ada bekas raga makam Bunda Maria. Atau raga bekas badan. Nah, dalam tradisi itu menegaskan kembali kepada gereja bahwa memang Bunda Maria itu diangkat ke surga. Jadi dalam rangka ini kita bisa melihat bahwa dasarnya adalah Bunda Maria wafat. Tapi yang mau diungkapkan oleh gereja, wafat bukan berarti selesai, tetapi masih dilanjutkan dengan kehidupan selanjutnya. Nah, sekarang kalau ini dihubungkan dengan kemerdekaan Indonesia, bagaimana? Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih, kemerdekaan seringkali juga diungkapkan dengan kita dibebaskan dari penjajahan. Demikian juga kematian membebaskan kita dari dunia fana menuju kepada keabadian. Tetapi kematian menjadi pintu gerbang untuk kehidupan selanjutnya. Demikian juga dengan kemerdekaan menjadi pintu gerbang untuk kebahagiaan bersama sebagai bangsa Indonesia. Maka Bapak Uskup itu dengan tegas menuliskan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh karena kemerdekaan ini menjadi pintu gerbang untuk kita bertumbuh bersama sebagai satu bangsa. Jadi bukan hanya yang tumbuh itu hanya beberapa orang, beberapa gelintir. Tidak, tetapi kita sebagai bangsa. Maka kita diingatkan kalau kita tumbuh sebagai bangsa, kita harus bersinergi, harus bekerja sama satu sama lain. Kalau bersatu dan kerjasama dengan satu sama lain, seperti Bunda Maria juga bekerja sama dengan rencana Tuhan. Coba kita bayangkan, pada saat malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, lalu dikatakan kepada Bunda Maria, engkau akan hamil. Kita bayangkan usia Bunda Maria saat itu 14 tahun. Lalu diwartai oleh malaikat Gabriel, engkau akan hamil. Ini berita gembira atau berita sedih bagi Maria? Berita sedih tentu saja. Dan kalau berita sedih kita bisa melihat ada sesuatu. Mengapa Bunda Maria dikuatkan untuk bisa mengatakan terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan dia mencoba untuk membuktikan apakah benar apa yang diwartakan oleh malaikat Gabriel itu, yang mengatakan juga dalam kelanjutannya bahwa saudaramu Elizabeth itu sedang mengandung dalam bulan ke-6. Lalu dia menuju ke Yerusalem. Sebetulnya tepatnya bukan Yerusalem tapi satu tempat di dekat Yerusalem, 11 kiloan dari Yerusalem, ke tempat di mana Elizabeth tinggal. Dan dia menemukan Elizabeth memang sedang hamil 6 bulan. Maka Bunda Maria tinggal di sana sampai kelahiran Yohanes 3 bulan. Jadi persis di situ kita bisa melihat apa yang diwartakan oleh malaikat Gabriel memang benar. Bunda Maria mencoba untuk
belajar dari sana. Oh, ternyata Tuhan itu mau membebaskan semua hal yang menjadi belenggu dari setiap orang untuk bisa kenal, akrab, intim dengan Tuhan. Ibu bapak, saudara terkasih. Lalu kalau zaman Bunda Maria di sana belenggu apa sih yang menghalangi orang itu kok bisa tidak sampai kepada Tuhan? Belenggunya justru karena seringkali kita bisa melihat ini yang seringkali keluar dari teguran-teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka pintar untuk menjelaskan isi kitab suci, tetapi mereka tidak bisa dicontoh dalam kehidupan. Jadi seolah-olah dalam kitab suci, dalam hidup beriman, mereka hanya terbiasa untuk cerdas. Cerdas itu singkatan dari basa Jawa, artinya dicecer mongdase gitu ya. Dicecar hanya kepalanya saja, tetapi hati dan perilaku itu belum. Nah, kita juga demikian, harus membebaskan diri supaya apa? Supaya belenggu apa yang menghalangi kita sampai kepada Tuhan juga kita hilangkan. Belenggu-belenggu yang membuat kita bisa bertumbuh bersama sebagai bangsa juga harus kita runtuhkan. Kita harus bersinergi satu sama lain. Bapak Uskup menginginkan teladan kehidupan Bunda Maria ini juga menjadi teladan perjuangan. Kemerdekaan direbut dengan nyawa. Tetapi setelah merdeka, kita juga dengan nyawa bertaruh untuk membentuk bangsa menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu bangsa yang apa? Bangsa yang bisa membuat rakyatnya ini benar-benar bermartabat. Bukan hanya membuat rakyatnya kaya, tidak. Kalau kaya, prosesnya belum tentu juga baik. Karena orang korup itu bisa menjadi kaya, tetapi prosesnya justru merugikan orang lain. Berbuat semena-mena. Jadi kita bisa melihat orang bermartabat, artinya dia sungguh-sungguh bisa hidup sebagai manusia yang sederajat satu sama lain. Maka kita bisa melihat orang tidak bisa menindas satu sama lain. Dan di sana kalau Bapak Uskup menuliskan di situ, maka sebetulnya mengingatkan kepada kita gereja sebagai pembawa warta agama Katolik harus menjadi teladan dalam mewartakan kebersamaan sebagai bangsa. Tidak mentang-mentang kita ini menjadi kekristenan di dunia, ini menjadi mayoritas, lalu kita bisa berbuat semena-mena. Tidak. Justru kita harus dengan kerendahan hati mau untuk mengajak orang lain bertumbuh bersama sebagai bangsa. Dalam perjumpaan kita dengan yang lain, kita harus memperlihatkan perjuangan seperti Bunda Maria. Di mana Bunda Maria yang kelihatannya itu lemah, wong desa, ora sekolah, tetapi dia mampu menunjukkan kualitas dia. Maka kita harus memperlihatkan kualitas kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik di dalam kita mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan berarti tampak kita harus berpedoman pada Pancasila dan undang-undang sebagai pegangan kita. Undang-undang dasar 45 dan Pancasila ini yang menjadi pegangan kita. Karena tanpa itu kita akan kehilangan identitas kita. Ingat, kita dilahirkan sebagai orang Katolik di bumi Indonesia. Maka kita harus menekuni dan mendalami budaya kita sebagai orang Indonesia. Kita bangga sebagai orang Indonesia, maka kita harus menghidupi. Bukan kita malah menggunakan budaya asing. Kalau kita menghidupi budaya asing, oke, silakan. Tetapi hendaknya menghidupi terlebih dahulu sampai tuntas budaya sendiri, baru kita bisa mengenal kehidupan budaya asing pula.
Dengan seperti itu, maka kita akan menjadi orang Indonesia yang bertanggung jawab. Bisa bertumbuh, bisa tangguh dalam segala hal. Tangguh artinya serangan-serangan dari luar itu bisa kita tangkis karena kita itu menggunakan kekuatan dari dalam ini. Ingat, budaya kita adalah ciptaan Tuhan. Maka kita harus menggunakan ciptaan Tuhan itu sebagai kerangka untuk membuat bangsa kita semakin bertumbuh, berkembang, dan jaya. Selamat merenungkan.